Jika berbicara tentang kemampuan regenerasi organ tubuh pada makhluk hidup, mungkin akan banyak sekali pertanyaan yang muncul dalam benak kita. Apa yang akan terjadi jika suatu hari manusia mampu menumbuhkan kembali tangan yang putus? Bagaimana jika organ yang rusak bisa tumbuh kembali seperti baru? Dan bagaimana jika kemampuan itu ternyata bukan fiksi ilmiah, melainkan benar-benar ada pada makhluk hidup yang masih hidup hingga hari ini? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat para ilmuwan selama puluhan tahun menaruh perhatian besar pada seekor hewan kecil dari Meksiko. Namanya axolotl. Sekilas, ia tampak seperti salamander lucu dengan wajah yang selalu tersenyum. Namun di balik penampilannya yang menggemaskan, axolotl menyimpan salah satu kemampuan biologis paling luar biasa yang pernah ditemukan di bumi. Kemampuan yang bahkan hingga saat ini belum mampu ditiru oleh manusia. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya yang membuat axolotl begitu istimewa? Dan mungkinkah suatu hari manusia mempelajari rahasianya? Axolotl atau Ambystoma mexicanum adalah spesies salamander yang secara alami hanya ditemukan di wilayah danau Xochimilco dekat kota Meksiko. Yang menarik, axolotl hampir tidak pernah mengalami proses metamorfosis sempurna seperti salamander pada umumnya. Sebagian besar salamander akan kehilangan insangnya saat dewasa dan berpindah hidup di daratan. Namun, axolotl tetap mempertahankan bentuk larvanya sepanjang hidup. Fenomena ini disebut neoteny, artinya ia tetap membawa karakteristik masa mudanya hingga dewasa. Insang berbentuk seperti mahkota di sisi kepalanya tetap ada, ekornya tetap seperti berudu, dan sebagian besar hidupnya dihabiskan di air. Tetapi, bukan itu yang membuat ilmuwan kagum. Kemampuan yang benar-benar mengejutkan adalah regenerasinya. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Seberapa banyak bagian tubuh yang bisa ditumbuhkan kembali oleh axolotl? Jawabannya mungkin terdengar mustahil. Axolotl mampu menumbuhkan kembali kaki yang hilang, bukan hanya sebagian, melainkan seluruh kaki lengkap dengan tulang, otot, pembuluh darah, saraf, kulit, hingga sendi yang berfungsi normal. Lebih mengejutkan lagi, jika bagian ekornya terputus, ekor tersebut juga dapat tumbuh kembali. Jika sebagian jaringan jantungnya rusak, organ itu dapat memperbaiki dirinya sendiri. Jika sebagian jaringan otaknya terluka, ia mampu meregenerasi area tersebut. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa axolotl dapat memperbaiki bagian sumsum tulang belakangnya tanpa meninggalkan jaringan parut permanen. Pada manusia, kerusakan serius pada sumsum tulang belakang seringkali menyebabkan kelumpuhan permanen. Namun pada axolotl, jaringan saraf dapat tumbuh kembali dan kembali berfungsi. Pertanyaan berikutnya tentu muncul, bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Bukankah saat tubuh terluka, jaringan biasanya meninggalkan bekas luka? Pada manusia, ketika luka besar terjadi, tubuh berusaha menutup kerusakan secepat mungkin. Proses ini memang menyelamatkan nyawa, tetapi menghasilkan jaringan parut. Jaringan parut berbeda dengan jaringan asli. Ia tidak memiliki fungsi yang sama. Karena itulah tangan manusia yang putus tidak bisa tumbuh kembali. Namun axolotl mengambil jalan yang berbeda. Ketika anggota tubuhnya hilang, tubuhnya tidak langsung membentuk bekas luka permanen. Sebaliknya, sel-sel di sekitar area luka mengalami proses yang disebut dediferensiasi. Artinya, sel dewasa kembali ke kondisi yang lebih primitif, seolah-olah mereka lupa identitas lamanya. Kemudian, sel-sel tersebut berkumpul, membentuk struktur yang disebut blastema. Blastema inilah yang menjadi pusat pembangunan anggota tubuh baru. Mirip seperti proyek konstruksi biologis yang dimulai dari nol. Dari sinilah tulang baru dibentuk, otot baru dibangun, saraf baru disusun, dan akhirnya terbentuk anggota tubuh yang hampir identik dengan yang hilang sebelumnya. Tetapi, ada pertanyaan yang lebih menarik. Jika sel-sel tersebut kembali menjadi primitif, mengapa mereka tidak berubah menjadi kanker? Karena pada manusia, pertumbuhan sel yang tidak terkendali seringkali berakhir menjadi tumor. Inilah salah satu misteri terbesar yang sedang dipelajari para ilmuwan. Axolotl mampu mengaktifkan program regenerasi besar-besaran
tanpa kehilangan kendali terhadap pertumbuhan selnya. Dengan kata lain, ia dapat melakukan sesuatu yang sangat berisiko tanpa memicu kekacauan biologis. Kemampuan inilah yang membuat banyak laboratorium di dunia tertarik mempelajarinya. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Nature Communications dan berbagai studi regeneratif lainnya, genom aksolotl ternyata sangat besar, bahkan salah satu yang terbesar yang pernah ditemukan pada hewan. Genomnya diperkirakan memiliki sekitar 32 miliar pasangan basa. Sebagai perbandingan, genom manusia hanya sekitar 3,2 miliar pasangan basa. Artinya, materi genetik aksolotl hampir 10 kali lebih besar daripada manusia. Pada tahun 2018, para peneliti berhasil menyusun peta genom aksolotl secara lebih lengkap. Pencapaian ini membuka peluang baru untuk memahami gen-gen yang terlibat dalam proses regenerasi. Namun ukuran genom yang besar tidak otomatis menjelaskan segalanya. Masih ada pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa manusia kehilangan kemampuan seperti ini? Karena jika melihat perkembangan embrio manusia, sebenarnya kita juga memiliki kemampuan regeneratif tertentu. Janin manusia dapat memperbaiki beberapa jaringan tanpa meninggalkan bekas luka. Tetapi seiring bertambahnya usia, kemampuan tersebut menghilang. Sebagian ilmuwan menduga bahwa selama evolusi, manusia lebih mengutamakan proses penyembuhan cepat dibanding regenerasi sempurna. Tubuh memilih menutup luka secepat mungkin daripada menghabiskan energi untuk membangun ulang organ dari awal. Keputusan evolusi itu membantu nenek moyang kita bertahan hidup. Namun konsekuensinya, kemampuan regenerasi ekstrim ikut hilang. Pertanyaan berikutnya, apakah rahasia aksolotl dapat digunakan untuk mengobati manusia? Jawabannya, belum. Tetapi, penelitian ke arah sana terus berkembang. Ilmuwan sedang mempelajari berbagai gen, protein, dan sinyal molekuler yang aktif saat aksolotl meregenerasi anggota tubuhnya. Tujuannya bukan menciptakan manusia yang bisa menumbuhkan tangan baru dalam waktu dekat, melainkan memahami cara memperbaiki jaringan yang rusak. Bayangkan, jika suatu hari pasien serangan jantung dapat memulihkan jaringan jantung yang mati, atau korban cedera tulang belakang bisa mendapatkan kembali fungsi sarafnya, atau luka berat dapat sembuh tanpa meninggalkan jaringan parut. Semua kemungkinan itu membuat aksolotl menjadi salah satu hewan paling penting dalam riset medis modern. Namun ada ironi yang sangat menyedihkan. Hewan yang mungkin menyimpan petunjuk besar bagi masa depan pengobatan manusia justru sedang menghadapi ancaman kepunahan. Di alam liar, populasi aksolotl mengalami penurunan drastis. Urbanisasi, pencemaran air, dan masuknya ikan invasif ke habitatnya menyebabkan jumlah mereka terus berkurang. Beberapa survei lapangan bahkan menemukan bahwa aksolotl liar menjadi semakin sulit ditemukan dibanding beberapa dekade lalu. Meskipun jutaan aksolotl hidup di akuarium dan laboratorium di seluruh dunia, populasi alaminya berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Sungguh paradoks. Manusia mempelajari cara hidup dari hewan ini, tetapi pada saat yang sama, habitat aslinya terus menyusut. Lalu muncul satu pertanyaan terakhir, apakah aksolotl adalah petunjuk tentang masa depan manusia? Belum tentu. Namun, sejarah sains menunjukkan bahwa banyak terobosan besar berasal dari makhluk yang awalnya dianggap biasa. Listrik dipahami lebih baik melalui ikan listrik. Genetika modern berkembang dari penelitian lalat buah. Dan mungkin saja, suatu hari, rahasia regenerasi manusia berawal dari salamander kecil yang hidup di perairan Meksiko ini. Seekor hewan yang tampak sederhana, seekor hewan yang selalu terlihat tersenyum, namun menyimpan kemampuan yang hingga kini masih membuat ilmuwan bertanya-tanya. Bagaimana ia bisa menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang? Mengapa ia mampu memperbaiki organ yang rusak? Dan apakah suatu hari manusia akan berhasil memecahkan rahasia yang telah disimpan aksolotl selama jutaan tahun? Karena bisa jadi, masa depan pengobatan regeneratif tidak tersembunyi di laboratorium paling canggih di dunia, melainkan pada makhluk kecil yang telah menguasai seni, memperbaiki dirinya sendiri jauh sebelum manusia memahami cara kerjanya. Dan mungkin, jawaban atas salah satu pertanyaan terbesar dalam dunia biologi sedang berenang diam-diam di balik senyum seekor aksolotl.